semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan terima kasih udah klik video ini. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai perdagangan elektronik dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Glenn selaku dosen pengampu atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami dan juga teman-teman sekalian yang udah meluangkan waktu untuk nonton video presentasi kami. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Agustina, Angelina Betari Arum Karlinda, Dianita, Eki, Laura, Marisa, Nina Firnanda, Nova, Resa Purwanti, dan Sulistiani akan memaparkan materi ini. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Jenis-jenis perdagangan elektronis. Ketika seseorang berpikir tentang perdagangan elektronis, biasanya yang dibayarkan adalah transaksi yang terjadi antara sebuah perusahaan dan pelangganan, business to customer. Isu penting yang berhubungan dengan transaksi ini adalah kepercayaan, agar transaksi ini dapat dilaksanakan dalam masyarakat, bisnis termasuk konsumen. Harus ada bangunan kepercayaan yang kokoh, sebab tanpa dasar kepercayaan tersebut yang terjadi adalah manipulasi dan penipuan, seperti penggunaan kartu kredit orang lain untuk bertransaksi. Dibandingkan dengan sertifikasi biasa yang diberikan oleh AICPA, Web Trust memiliki beberapa kekhususan, antara lain, yang pertama, Web Trust memiliki lingkup yang lebih luas. Yang kedua, logo Web Trust hanya diberikan kepada sebuah perusahaan setelah seseorang akuntan publik. Yang ketiga, Web Trust mensyaratkan sertifikat ulang secara reguler. Yang keempat, kebanyakan perusahaan yang melaksanakan transaksi telah menjalin hubungan bisnis untuk jangka panjang. Yang kelima, dalam hal pengendalian dan akuntabilitas, kedua jenis transaksi juga berbeda. Baik, materi selanjutnya adalah pertukaran data secara elektronis atau Electronic Data Interchange atau EDI. EDI merupakan pertukaran data elektronis antar partner dagang. Dengan menghilangkan entry data secara manual, EDI memperbaiki akurasi data. EDI juga memangkas biaya dengan cara tidak perlu mengirim, memproses, dan menyimpan dokumen kertas. Namun, pemakaian teknologi EDI ini masih terbatas pada perusahaan besar saja karena biaya yang besar. Pertukaran data elektronik atau EDI adalah pelaksanaan bisnis menggunakan format transaksi standar. Satu mitra dagang membuat transaksi dalam format standar dan mengirimkannya ke kotak surat elektronik dari mana mitra dagang lain mengunduh informasi untuk digunakan sendiri. Transfer dana elektronik atau EFT adalah istilah yang digunakan untuk EDI yang melibatkan transfer dana antar lembaga keuangan. Dengan demikian, EFT hanyalah salah satu bentuk EDI yang spesifik. Meskipun merupakan bentuk yang paling dikenal oleh pengguna awam dan nasabah bank, sementara EDI telah ada selama beberapa dekade. Baru pada akhir 1990-an, prinsip dasar ini menjadi kekuatan pendorong dalam peluncuran perdagangan elektronik. Ekstranet perusahaan yang menghubungkan pemasok dan pelanggan, dan teknologi berbasis jaringan terkait. Kemajuan EDI mengkombinasikan dengan kebangkitan dan penyebaran internet telah menyebabkan penggunaan EFT secara luas pada saat yang sama ketika EDI hampir sepenuhnya mengambil alih transfer data bisnis ke bisnis. Selanjutnya adalah pengaruh perdagangan elektronis. Pengaruh perdagangan elektronis yang amat jelas adalah terhadap aktivitas pemasaran dan penjualan. Perusahaan dapat membuat katalog elektronis pada website guna mengotomatisasi sistem pemesanan penjualan. Aplikasi perdagangan elektronis dapat secara signifikan meningkatkan kualitas layanan purna jual. Model sistem komunikasi data. Jenis-jenis jaringan global yang digunakan oleh banyak perusahaan untuk melaksanakan perdagangan elektronis dan untuk mengelola kegiatan internal terdiri atas dua komponen, yaitu
jaringan pribadi yang dimiliki atau disewa oleh perusahaan, dan internet. Materi selanjutnya ialah komponen sistem komunikasi data. Nah, ada 5 komponen dasar dalam jaringan komunikasi data. Yang pertama yaitu alat pengirim atau the sending device. Yang kedua alat penghubung komunikasi atau communication interface device. Yang ketiga ialah saluran komunikasi atau the communication channel. Yang keempat ialah alat penerima atau the receiving device. Yang kelima ialah software komunikasi atau communication software. Selanjutnya ialah alat penghubung komunikasi atau the communication interface device. Alat penghubung komunikasi merupakan salah satu alat penting dalam sebuah sistem jaringan. Nah, ada 6 alat penghubung komunikasi yang digunakan oleh sebagian besar jaringan. Yang pertama ialah network interface cards. Yang kedua ialah modems. Yang ketiga ialah remote access devices, yang dimana remote access devices ini adalah alat atau merupakan modem untuk bank yang bertindak sebagai gateway atau jembatan menuju ke internet atau ke jaringan pribadi perusahaan. Nah, yang keempat yaitu hubs. Sebuah hubs adalah perangkat keras yang berfungsi sebagai titik hubung antara kabel dalam sebuah LAN. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima ialah switches atau routers. Nah, alat ini digunakan untuk mengarahkan pesan yang disampaikan melalui sebuah jaringan. Switches ini menciptakan saluran langsung atau point-to-point link antara node pada sebuah jaringan dan mengirimkan seluruh data sepanjang saluran tersebut. Sedangkan routers mengandung software yang memeriksa dan menguji bagian awal pesan atau header dan sebuah pesan dalam rangka mengarahkan pesan tersebut ke tujuannya. Baiklah, di sini saya Sulistiani akan menjelaskan tentang software komunikasi data. Software komunikasi berfungsi untuk mengelola arus data dalam sebuah jaringan. Fungsi yang dilaksanakan ada 5, yaitu yang pertama, pengendalian akses. Contoh dari fungsi ini yaitu penghubungan dan pemutusan hubungan antara alat yang berbeda, pembatasan akses hanya untuk karyawan tertentu, dan penetapan parameter seperti kecepatan, mode, dan arah transmisi. Yang kedua, yaitu manajemen jaringan. Contohnya, pendataan alat untuk mengetahui apakah alat tersebut berfungsi baik untuk pengiriman dan penerimaan data, pengantrian input dan output, penentuan prioritas sistem, dan penanganan aktivitas jaringan. Yang ketiga, ada transmisi data dan file. Contohnya, yaitu pengendalian transfer data, file, dan pesan di antar berbagai alat komunikasi. Yang keempat, yaitu pengendalian dan deteksi kesalahan. Contohnya, memastikan bahwa data yang dikirim sama dengan data yang diterima. Yang kelima, pengamanan data. Contohnya, perlindungan data selama transmisi terhadap akses yang tidak sah. Terima kasih. Alat komunikasi. Alat komunikasi adalah medium yang menghubungkan pengirim dan penerimaan dalam jaringan komunikasi data. Alat komunikasi yang umum digunakan meliputi saluran telepon, kabel serta optik, microwave, satelit, dan radio seluler. Karakteristik berbagai alat komunikasi adalah sebagai berikut. Alat komunikasi memiliki karakteristik khusus yang akan berpengaruh terhadap daya andal jaringan. Biaya dan keamanan. Salah satu karakteristik penting dari alat komunikasi adalah bandwidth. Bandwidth mencerminkan kapasitas angkut alat komunikasi.
Berikut ini juga beberapa ada alat komunikasi yang umum digunakan. Yang pertama ada saluran telepon, merupakan standar. Alat komunikasi yang paling nyaman karena saluran ini sudah terpasang hampir di semua tempat. Yang kedua, kabel koaksial. Jenis kabel ini mirip dengan kabel televisi dan memiliki kemampuan pengiriman data pada kecepatan antara 1 sampai 2 GB per detik. Ketiga, kabel serta optik merupakan yang terdiri atas ribuan filament kaca atau plastik yang sangat kecil yang berfungsi mengangkut data dengan menggunakan gelombang sinar. Yang keempat, sistem microwave umumnya digunakan untuk pengiriman data dan suara untuk jarak jauh. Yang kelima, satelit komunikasi. Transmisi satelit dilakukan dengan cara memancarkan sinyal ke sebuah satelit yang berada di luar angkasa. Yang keenam, radio dan telepon seluler menggunakan frekuensi radio untuk mengirim dan menerima pesan. Baik, selanjutnya yaitu pilihan konfigurasi jaringan. Konfigurasi jaringan area lokal atau Local Area Network atau LAN. Ada 3 pilihan konfigurasi untuk jaringan area lokal, yaitu konfigurasi star, konfigurasi ring, dan konfigurasi bus. Ketiga konfigurasi tersebut masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan, sehingga agak sulit untuk menentukan manakah di antara ketiga konfigurasi tersebut yang paling unggul. Ada 3 faktor yang dapat digunakan untuk menilai konfigurasi tersebut. Yang pertama, backbone bandwidth. Yang kedua, jumlah node. Yang ketiga, karakteristik server. Konfigurasi jaringan area luas atau Wide Area Network atau LAN. Ada 3 pilihan untuk jaringan area luas, yaitu sistem terpusat, sistem tersebar, dan sistem distribusi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian intern dalam perdagangan elektronis. Salah satu perbedaan antara sistem tradisional dan perdagangan elektronis adalah bahwa dalam perdagangan elektronis, partner bisnis bertukar data secara elektronis. Sedangkan dalam sistem tradisional, pertukaran data dilakukan dengan menggunakan telepon, fax, atau dokumen kertas. Cara pengendalian dalam perdagangan elektronis memiliki sedikit perbedaan dibanding cara pengendalian dalam sistem tradisional, terutama mencakup 3 bidang, yaitu validitas transaksi, otoritas transaksi, dan penjagaan aktiva perusahaan. Nah, demikianlah materi kita pada kesempatan kali ini. Saya selaku moderator sekaligus mewakili teman-teman dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Untuk teman-teman yang ingin menanggapi atau bertanya, silahkan comment on the section below or let's discuss on the forum. Terima kasih and see you.